Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizkyana. Saya dari sekolah SMA Negeri 1 Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan bercerita tentang asal-usul Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Karya Iqbal Laksmana. Desa Kalipancur adalah sebuah desa di mana di tengah-tengah desa tersebut terdapat sebuah sungai. Sungai itu airnya mengalir seperti air mancur dengan debit air yang paling banyak. Warga sekitar menamainya dengan Kali Pancur. Nah, gini ceritanya. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jati Jajar yang dipimpin oleh Raja Kebo Tumenggal Agung. Dia adalah seorang raja yang sangat adil dan bijaksana. Dia juga sangat disegani oleh rakyatnya. Sementara itu, terdapat pula kerajaan gaib yang bernama Kerajaan Alaspurwo atau sekarang disebut dengan Cilacap. Kerajaan Alaspurwo dipimpin oleh Raja Buto Ijo. Buto Ijo adalah raja jin yang sangat kejam dan kuat. Konon, kedua kerajaan berbeda dimensi tersebut telah berselisih selama puluhan tahun. Hal ini disebabkan karena Raja Buto Ijo ingin sekali menguasai wilayah kerajaan Jati Jajar. Buto Ijo ingin menjadikan wilayah kerajaan Jati Jajar menjadi pusat kekuasaan wilayah kerajaan Alaspurwo. Kehidupan di kerajaan Jati Jajar sangatlah nyaman dan tentram. Rakyat kerajaan Jati Jajar hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk kerajaan Jati Jajar sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Karena tanah di wilayah kerajaan Jati Jajar sangatlah subur dan cocok untuk dijadikan tempat bercocok tanam. Setiap musim panen datang, wilayah kerajaan Jati Jajar memiliki hasil pertanian yang sangat melimpah dan memiliki kualitas hasil panen yang bagus, seperti padi dan sayur-sayuran. Itulah yang menjadikan kerajaan Jati Jajar cepat maju dan menjadikan wilayah yang nyaman bagi seluruh rakyatnya. Karena segala kebutuhan hidup mereka dapat tercukupi dengan baik. Raja Kebo Tumenggal Agung memiliki seorang putri yang sangat cantik dan baik hati. Dia bernama Dewi Rati. Dewi Rati telah diperistri oleh Kiai Semar, seorang pemuda dari kalangan biasa. Kiai Semar adalah seorang pemuda sakti mandraguna. Dia memiliki hati yang lemah lembut. Itulah sebabnya Kiai Semar terpilih menjadi suami Dewi Rati. Pada suatu hari, karena faktor usia, Raja Kebo Tumenggal Agung jatuh sakit. Berita tersebut terdengar sampai ke telinga Raja Buto Ijo. Mendengar kabar tersebut, Raja Buto Ijo sangatlah senang. Dia berencana untuk menyerang kerajaan Jati Jajar dan memanfaatkan di mana faktor kepemimpinan kerajaan Jati Jajar sedang kosong. Pihak kerajaan Jati Jajar sangatlah kewalahan menghadapi serangan mendadak dari kerajaan gaib Alaspurwo. Apalagi kerajaan Alaspurwo dipimpin langsung oleh Raja Buto Ijo. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kerajaan Jati Jajar dapat dikalahkan. Akhirnya, kerajaan Jati Jajar dikuasai oleh Raja Buto Ijo. Raja Buto Ijo memerintahkan prajuritnya untuk menghancurkan seluruh wilayah kerajaan Jati Jajar.
Puing-puing bekas kerajaan besar berserakan di mana-mana. Rakyat kerajaan Jatijajah ketakutan bukan main, mendapati seisi kerajaan hancur dalam waktu sekejap. Apalagi mereka tidak dapat melihat siapa yang melakukan penghancuran tersebut. Hanya para prajurit dan penduduk yang mempunyai kesaktian yang dapat menyaksikan serangan dari para jin di kerajaan Jatijajah. Mereka berjuang mati-matian untuk membela diri. Namun perjuangan mereka berakhir tragis. Dalam peperangan tersebut, Raja Kebo Tumenggal Agung tewas. Sebelum beliau tewas, beliau memberi amanah kepada menantunya, yaitu Kiai Semar, untuk menjaga Dewi Ratih dan seluruh rakyatnya. Raja Kebo Tumenggal Agung memerintahkan Kiai Semar memimpin mereka untuk meninggalkan kerajaan Jatijajah dan mencari daerah baru. Jika mereka memaksa ingin tetap tinggal di kerajaan Jatijajah, maka mereka akan diperbudak oleh Raja Buto Ijo dan para rakyat jin. Kiai Semar bersama Dewi Ratih memimpin rakyat yang masih hidup dan mencari daerah baru. Perjalanan mereka berakhir sampai di sebuah hutan di wilayah utara kerajaan Jatijajah. Mereka memutuskan untuk memulai kehidupan baru yang lebih nyaman dan tentram dengan membuat sebuah desa baru. Akhirnya Kiai Semar memimpin pengikutnya untuk membuka hutan tersebut. Kehidupan baru mereka berangsur-angsur membaik. Sampai pada suatu ketika mereka kembali mengalami masa-masa sulit, yaitu kekeringan. Kekeringan terjadi di seluruh desa. Tanaman-tanaman milik penduduk mati karena kekeringan. Penduduk juga sulit mendapatkan air bersih. Akibatnya banyak sekali penduduk yang meninggal dunia karena terkena wabah penyakit. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kiai Semar melakukan pertapaan di sebuah gua di dekat Igir atau bukit yang dekat dengan perkampungannya. Kiai Semar bertapa setelah mendapatkan wangsit dari seorang buyut di kampungnya. Kiai Semar harus bertapa selama 40 hari 40 malam. Karena peristiwa tersebut, hingga sekarang Igir tersebut diberi nama Igir Sembayun. Kiai Semar melakukan pertapaan di gua selama 40 hari 40 malam. Pada malam terakhir, Kiai Semar mendapatkan petunjuk untuk pergi ke arah selatan. Tepatnya di sebuah hutan yang dikenal dengan nama Hutan Selanja. Di sana, Kiai Semar harus menemui Dewi Lanjar. Dewi Lanjar dipercayai masyarakat sekitar sebagai wanita cantik yang menjaga pantai di pesisir utara Pulau Jawa. Kiai Semar menempuh perjalanan menemui Dewi Lanjar. Dalam perjalanannya, Kiai Semar banyak sekali mendapatkan hambatan. Banyak sekali bangsa jin yang menghalangi perjalanan Kiai Semar. Tapi Kiai Semar yang sakti mandraguna itu dapat mengatasi masalah tersebut. Sampai akhirnya Kiai Semar dapat bertemu dengan Dewi Lanjar. Setelah bertemu dengan Dewi Lanjar, Kiai Semar langsung menceritakan masalah yang sedang dihadapinya bersama penduduknya. Sayang sekali, ternyata Dewi Lanjar tidak dapat membantu mengatasi kekeringan yang sedang dialami Kiai Semar bersama penduduknya. Kiai Semar hampir putus asa. Dia merasa bahwa pertapaannya selama ini tidak membuahkan hasil positif. Melihat Kiai Semar putus asa, Dewi Lanjar memberi nasihat dan menyarankan Kiai Semar untuk meminta bantuan Raja Sri Batara Kresna, yaitu seorang raja dari kerajaan Dwarawati, untuk mendatangkan hujan. Mendapat saran dari Dewi Lanjar,
Kiai Semar langsung bergegas menuju ke kerajaan Dwarawati untuk menemui Raja Sri Bathara Kresna. Sesampainya di sana, Kiai Semar langsung menemui Raja Sri Bathara Kresna dan menceritakan semua masalah yang sedang dihadapinya. Raja Sri Bathara Kresna kemudian mengajak Kiai Semar untuk pergi ke perkampungan Kiai Semar. Sesampainya di sana, Raja Sri Bathara Kresna langsung memulai ritual untuk memanggil hujan. Setelah ritual itu selesai, tiba-tiba hujan turun dengan lebat membasahi seluruh perkampungan. Kiai Semar merasa sangat lega. Akan tetapi, itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, air hujan berhenti menetes. Kiai Semar dan Raja Sri Bathara Kresna kebingungan mendapati peristiwa semacam itu. Keduanya memikirkan cara apa lagi untuk mengatasi kekeringan tersebut. Merasa sudah tidak mampu membantu lagi, Raja Sri Bathara Kresna memutuskan untuk pulang ke kerajaannya. Sepeninggalan Raja Sri Bathara Kresna, Kiai Semar kembali merasa putus asa. Kemudian Kiai Semar memutuskan pulang ke rumah untuk menemui Dewi Ratih dan melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu dengan istrinya. Setelah itu, Kiai Semar mengumpulkan seluruh penduduknya untuk bersiap-siap mengungsi keesokan harinya. Kiai Semar mengajak penduduknya untuk mencari daerah baru yang terdapat sumber air. Setelah itu, Kiai Semar kembali ke rumah untuk beristirahat. Dalam tidurnya, Kiai Semar mendapatkan petunjuk baru untuk menemui raja dari kerajaan Karanggumenggeng yang bernama Raja Kamandaka. Kerajaan Karanggumenggeng terletak di sebelah barat perkampungannya. Begitu bangun tidur, Kiai Semar bersiap-siap hendak pergi. Dia meminta izin kepada Dewi Ratih untuk menemui Raja Kamandaka. Sebelum Kiai Semar pergi, dia mengumpulkan kembali seluruh penduduknya untuk menunda rencana pengungsian mereka. Karena Kiai Semar mendapatkan petunjuk baru di mimpinya. Kiai Semar sangat mempercayai kebenaran petunjuk baru dalam mimpinya itu. Walaupun Kiai Semar tidak tahu letak pasti kerajaan Karanggumenggeng. Setelah mendapatkan restu dari rakyatnya, Kiai Semar bergegas menuju ke kerajaan Karanggumenggeng. Berkat kesaktiannya, Kiai Semar dapat menemukan kerajaan Karanggumenggeng tanpa rintangan berat. Rupanya, Raja Kamandaka telah mengetahui kedatangan Kiai Semar. Raja yang sakti mandraguna itu menyuruh pengawalnya untuk menyambut Kiai Semar di depan gerbang kerajaan Karanggumenggeng. Raja Kamandaka sangat menghargai pengabdian Kiai Semar untuk penduduk yang dipimpinnya. Singkat ceritanya, Kiai Semar bersama Raja Kamandaka menempuh perjalanan kembali ke perkampungan Kiai Semar. Raja Kamandaka juga membawa senjata saktinya yang bernama panah cokro. Sesampainya di perkampungan Kiai Semar, Raja Kamandaka meminta Kiai Semar untuk mengantarnya ke Igir yang dekat dengan perkampungannya. Kiai Semar pun mengantarkan Raja Kamandaka ke Igir Sembayut. Setelah sampai di Igir Sembayut, Raja Kamandaka mengeluarkan panah cokro dan anak panahnya. Kemudian Raja Kamandaka merentangkan busur hingga anak panah mengarah ke langit. Secara ajaib, anak panah yang semula satu diarahkan ke arah langit tiba-tiba menjadi 3 anak panah. 3 anak panah meleset ke angkasa kemudian jatuh di 3 daerah perkampungan. 1 di tengah-tengah perkampungan dan 2 di sebelah barat dan di sebelah timur perkampungan. Tempat jatuhnya ketiga anak panah itu meninggalkan bekas. Secara ajaib,
bekas anak panah Cokro itu mengeluarkan mata air. Air terus mengalir secara ajaib membentuk aliran sungai di sebelah barat yang dinamai Kali Cilik atau Sungai Kecil. Karena membentuk aliran sungai yang kecil dan airnya sedikit. Di sebelah timur disebut dengan sebutan Kaliwara. Karena di daerah tersebut dulunya banyak ditemukan wara. Wara itu hewan yang mirip dengan badak. Sedangkan di bagian tengah meninggalkan bekas yang sangat besar dan muncul sumber air yang sangat melimpah. Penduduk menyebutnya dengan nama Kali Pancur. Karena air yang dikeluarkan seperti air mancur dengan debit air yang paling banyak. Mata air ini menjadi sumber mata air yang paling diandalkan di seluruh sumber ketiga mata air yang muncul. Kiai Semar dan seluruh penduduknya menyambut munculnya ketiga anak panah itu dengan bahagia. Mereka mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Raja Kamandaka yang telah membantu mereka mengatasi masalah kekeringan tersebut. Untuk mengenang munculnya mata air yang besar, mereka menamakan perkampungan mereka dengan nama Desa Kali Pancur, sebagaimana nama sumber mata air yang terletak di tengah-tengah desa. Sejak saat itu mereka tidak pernah lagi mengalami kekeringan air atau kekurangan air. Ketiga sumber mata air dapat memenuhi kebutuhan air penduduk, baik untuk mengairi sawah maupun untuk kebutuhan hidup seperti mandi, minum, dan lain sebagainya. Hingga saat ini ketiga mata air tersebut masih mengeluarkan air. Walaupun musim kemarau berkepanjangan, Desa Kali Pancur tidak pernah lagi mengalami kekeringan. Desa dengan luas wilayah sekitar 330 km persegi ini termasuk wilayah Kecamatan Bojong yang berbatasan dengan Desa Bukur, Kecamatan Bojong di sebelah barat, Desa Sumur Joblang Bogo di sebelah timur dan utara. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sangkanjoyo, Kecamatan Kajen. Desa ini sangat potensial dijadikan desa wisata karena keadaan alamnya yang asri. Pemuda-pemuda Desa Kali Pancur saat ini sedang mengembangkan kerajinan unik yang dibuat dari bonggol bambu. Bonggol bambu yang biasanya dijadikan kayu bakar di tangan para pemuda Desa Kali Pancur diubah menjadi aneka kerajinan seperti asbak, celengan, ballpoint, dan kerajinan tangan lainnya. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.